warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam dan bahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Rustini CGP Angkatan 10. Jadi di sini saya akan menyebarluaskan konsep dari budaya positif. Sebelumnya, marilah kita buka acara ini dengan membaca doa. Kepada Bapak Muri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, atas sholat kita berdoa pada pagi hari ini, mudah-mudahan acara CGP yang ke-10 berikan mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Rustini Syiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan billahi majidan. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wal karimi wa li sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Penjaringan 01 pada Bapak Suprihatin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah sudi meluangkan waktu menghadiri undangan yang sudah saya sampaikan tadi pagi. Bapak Ibu semuanya perlu diketahui bahwa kegiatan ini adalah proses yang dilaksanakan oleh guru penggerak kita dari SDN Penjaringan 01 yaitu Guru Rustini, yaitu pada hari ini melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Jadi pada siang hari ini Bu Rustini akan memaparkan, memberikan menyampaikan ilmunya, berbagi praktek baik berkaitan dengan budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan paparan Bu Rustini nanti kita dapat mengambil hikmahnya, kita dapat mengambil manfaatnya, sehingga nanti dapat diterapkan ke Bapak Ibu semuanya dalam mendidik putra-putrinya di ruang kelas. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini sekolah kita juga semakin maju. Sukses untuk kita semuanya. SDN Penjaringan 01. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suprihatin atas dukungannya dan juga kerjasamanya dan juga izin saya untuk memaparkan diseminasi budaya positif. Selanjutnya yaitu sebelum kita masuk ke pemaparan, saya akan speaking dulu supaya fokus ya Bapak Ibu. Seperti ini. Cluenya, lakukan apa yang saya katakan. Ya. Lakukan apa yang saya katakan. Paham? Paham. Lakukan apa yang saya katakan. Oke. Lakukan apa yang saya katakan. Apa yang saya katakan? Apa sih? Segini, misalnya saya pegang kepala, tapi perintahnya kan lakukan apa yang saya katakan. Kalau memang yang saya lakukan pegang kepala, kemudian saya katakan pegang kepala, berarti benar kan? Tapi kalau misalnya saya bilang pegang kepala, tapi kan perintahnya lakukan apa yang saya katakan. Paham ya? Nah,
supaya nanti mendengarkan ini bisa kita fokus dan konsentrasi. Pegang telinga. Iya, masih jago konsen berarti. Oke. Pegang pipi. Oke. Berarti udah fokus ya. Lanjut, kemudian pegang mata. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Berarti udah fokus ya. Kita next, saya akan melanjutkan konsep budaya positif. Next Bu Ninggar. Ya, di sini konsep inti budaya positif ada beberapa materi, memang sangat banyak, makanya membutuhkan waktu 1 jam. Yang pertama adalah perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 8 materi. Lanjut next. Nah, perubahan paradigma di sini adalah perubahan paradigma belajar kita. Yang dahulu ketika saya masih kuliah juga ada namanya pendekatan belajar itu melalui pendekatan SR, stimulus respon. Jadi kalau gurunya memberikan stimulus, nanti muridnya akan merespon. Tapi ternyata menurut Glasser dalam teori kontrolnya, itu pendekatan stimulus respon ini berubah menjadi pendekatan teori kontrol, gitu ya, pendekatan teori kontrol. Nah, tetapi seiring perkembangannya banyak sekali miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang makna kontrol. Jadi ada beberapa ilusi bahwa makna kontrol itu kita sebenarnya bisa mengontrol murid, ternyata tidak. Sebenarnya kalau murid berbuat itu dengan keterpaksaan, dia berarti menandakan bahwa murid itu bukan kita yang bisa mengontrol, tapi dia yang menginginkan dikontrol. Jadi bukannya guru yang mengontrol murid, tapi muridnya yang menginginkan, gitu. Walaupun dia dengan keterpaksaan, gitu. Ada juga miskonsepsi adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan manfaat. Nah, ini seperti kita memberikan penghargaan yang berkelanjutan. Ternyata kalau memberikan penghargaan yang berkelanjutan itu bisa jadi bukan sebuah penguatan yang positif. Lanjut next. Ulang Bu Ninggar yang tadi. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, seperti kita kadang, saya juga terkadang masih ke anak itu membuat anak tuh merasa bersalah. Ternyata itu tidak bisa ilusi bahwa itu dapat menguatkan karakter anak. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai orang dewasa pendidik, ilusi kalau bahwa kita itu bisa memaksa anak. Gitu. Tidak mungkin, itu sangat ilusi sekali. Karena pada dasarnya semua orang itu yang mengontrol dirinya sendiri. Next, Bu Ninggar. Lanjut. Nah, ini yang pendekan dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama menurut SR, tapi menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Dan memang ternyata kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kayak Bu Yanti, Bu Nurul, Bu Ninggar, Bu yang lain, mungkin memandang saya pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebenarnya kitalah yang harus berusaha memahami orang lain, jangan orang lain yang memahami kita. Itu teori kontrol. Jadi kita fokus pada perubahan diri kita sendiri, tapi dengan catatan bukannya kita tidak memperhatikan orang lain, tapi kita fokus pada perubahan diri kita sendiri. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi seanak apapun yang bandel itu pasti dia punya tujuan, memenuhi kebutuhan dasarnya. Tinggal kita sebagai seorang guru bagaimana menggalinya, apa kebutuhan dasar apa yang
mereka ini penuhi. Yang next, orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri, gitu ya, bukan orang lain tapi kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tidak. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Makanya kita ingin di sekolah ini menciptakan sebuah kolaborasi. Kemudian selanjutnya, model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Tapi kalau pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi kalau kita bisa misalnya menyadarkan anak, bukannya berarti anak itu kalah kita menang, bukan. Tapi pada dasarnya kita menang, kita bisa mengatasi anak, dan anak juga bisa berubah sesuai dengan keinginannya sendiri. Next. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Sebenarnya ketika terdengar makna disiplin, apa sih yang terbayang? Apa sih yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Coba Ike, biasanya Bu Ike, kalau ada kata-kata disiplin yang terlintas di pikiran Bu Ike apa? Disiplin. Biasanya kita mengaitkan disiplin dengan apa? Kepatuhan ya. Nah, ternyata kata disiplin juga kita kebanyakan mengaitkannya dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Hukuman itu merupakan salah satu alternatif paling terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, padahal tidak seperti itu kata disiplin. Next, Bu Inga. Nah, di sini mengacu pada teori Diane dan Ki Hajar Dewantara. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Sebenarnya disiplin yang dalam arti kata sebenarnya adalah disiplin diri. Disiplin yang mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi sebenarnya disiplin itu bukan kepatuhan, tapi mengacu pada disiplin diri. Jadi dia punya nilai-nilai yang dia yakini untuk disiplin melalui motivasi yang dia miliki, berarti motivasi intrinsik. Walaupun mungkin kita di sekolah masih selalu motivasi eksternal, tapi kalau memangnya kita terus konsisten dan berkelanjutan, saya yakin tidak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi kita berharap, karena menerapkan disiplin positif ini tidak seperti makan cabai, tidak. Memang harus berkelanjutan dan konsisten. Tinggal kitanya sebagai guru jangan bosan-bosan, gitu aja. Dan jangan ada ilusi kita tuh bisa mengatur murid, kita bisa mengontrol murid. Sesuaikan aja dengan perkembangan mereka, gitu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Itu jadi tidak ada yang namanya penghargaan, ancaman atau hukuman. Kalau ditanya boleh. Tapi kita lihat kasusnya. Yang tadi saya bilang, penghargaan kalau secara berkelanjutan itu juga akan membuahkan hasil yang kurang baik. Jadi mereka ada ketergantungan. Nah, kalau hukuman pun kasihan, terkadang anak ada yang jadi minder, ada yang jadi malah brutal. Hukuman itu adalah alternatif paling terakhir yang kita lakukan kepada anak. Inilah sebenarnya tugas kita sebagai guru, menemukan formula apa, cara apa yang paling baik supaya motivasi intrinsik anak itu keluar dengan sendirinya, tanpa ada ancaman, tanpa ada imbalan, tanpa ada penghargaan, tanpa ada hukuman dari kita sebagai pendidik. Kemudian sebenarnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri.
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi mereka punya motivasi dari dalam diri sendiri, tidak harus selalu dari guru, walaupun itu memang dibutuhkan ketika motivasi dalam diri itu belum ada. Nah, yang tadi kita singgung nilai-nilai kebajikan, makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Lanjut next. Nah, di sini ada beberapa contoh, sebenarnya banyak, ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi, dan Kemendikbudristek, sebuah institusi atau organisasi, dan sudah berkoordinasi dengan pihak yang tahu pakar pendidikan. Mereka menetapkan nilai-nilai kebajikannya adalah profil pelajar Pancasila. Di sini saya ambil dari PMM ya Ibu. Profil pelajar Pancasila itu sebenarnya adalah sebuah rumusan yang mendukung tercapainya visi, cita-cita, dan tujuan utama pendidikan, sekaligus komitmen penyelenggara pendidikan dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Sebenarnya bagus sekali profil pelajar Pancasila ini diambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid, pendidikan budi pekerti, pendidikan itu adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Ya, jadi sesuai sekali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang biasa kita nyanyikan di lapangan. Sebenarnya ini bagus sekali ketika kita sesuaikan dengan kondisi siswa dan juga kebudayaan daerah kita. Next. Nah, ada juga nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, dan sampai toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang yang dibuat oleh masing-masing organisasi. Nah, dunia pendidikan kita mengambil nilai kebajikannya yang berfokus pada profil pelajar Pancasila karena kita di bawah naungan Kemendikbudristek gitu. Next. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, merasa diterima dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Nah, sambil kita biar nggak tegang, ini saya punya kasus kayak gini. Misalnya ada di kelas 2 nih, kelasnya Bu Ninggar atau Bu Ike. Teman-temannya pada makan, dia juga bawa bekal sebenarnya. Cuma ketika dia jawab seperti ini, Bu Ike bertanya, kenapa bekal kamu tidak dimakan? Terus jawaban dia, dia tidak membawa bekal, maksudnya dia tidak membawa bekal. Si Doni lah, sebut namanya. Si Doni setiap hari tidak membawa bekal ke sekolah. Pastinya kan bu gurunya bertanya, kamu kenapa tidak membawa bekal? Kemudian jawaban si Doni, saya lapar Bu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia perlukan? Saya lapar Bu. Kata jawabannya seperti itu. Bertahan hidup, good, very good, ya. Bertahan hidup. Jadi karena dia ingin hidup, dia harus makan dong. Dia lapar, saya lapar Bu. Oh, berarti dia memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Walaupun dia sebenarnya tidak baik mengganggu bekal temennya, ngambilin gitu. Ya dia nggak punya bekal, kemudian tapi dia ngambilin punya temennya, kenapa? Gitu. Terus ada lagi yang rasa diterima dengan sayang. Si Doni nggak bawa bekal juga nih. Tapi sebenarnya bukannya nggak dibawa bekal sih, dia ada. Cuma dia pengen habis kalau saya jawaban si Doni, habis kalau saya gangguin punya teman, ngambil punya teman, dia memperhatikan saya.
Kalau jawaban dia seperti itu, berarti kan kebutuhan dasar dia itu adalah ingin diterima, ingin dikasih sayangi oleh teman-temannya. Nah, kemudian kalau yang senang-senang, si Doni dia mau bekal tapinya. Kemudian dia seperti ini jawabannya. Kata Bu Ika, Doni, kenapa bekal kamu gak dimakan malah ganggu punya temennya? Saya iseng aja, Bu. Nah, kalau iseng itu kan dia butuh kesenangan. Saya cuma main-main doang kok, Bu. Kan anak-anak kan kayak gitu kan. Kalau jawabannya seperti, berarti kebutuhan dasar dianya ingin merasa senang gitu. Nah, kalau kebutuhan dia misalnya, kok bekal kamu nggak dimakan, Doni? Terus jawaban si Doni, saya bosen, Bu. Habis mama ngasihnya gitu aja. Nah, berarti kan dia bosan, dia butuh kebebasan, butuh makanan yang lain gitu. Terus kalau misalnya dia penguasaan, Doni, kenapa kamu mengganggu punya teman kamu padahal kamu ada makanan kamu? Habis dia kalau saya ambil makanannya, dia jadi patuh sama saya, Bu. Jadi dia takut sama saya. Nah, kalau itu berarti kebutuhan dasar dia adalah penguasaan. Jadi sebenarnya setiap anak, kita orang dewasa pun melakukan apapun, tindakan apapun sebenarnya adalah memenuhi kebutuhan dasar kita sendiri. Nah, kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, apa kebutuhan dasar yang kita perlukan. Jadi dari sini saya juga berpikir, oh berarti kita tidak bisa menjas anak gitu. Jadi setiap anak masing-masing punya, kayak tadi kejadian kelasnya Bu Ajeng, saya panggil, Bu, itu anaknya di atas tuh, Bu, turun. Kamu kenapa? Enggak, Bu, saya nemenin temennya, temen saya Bilal, kasihan. Oh, kasihan. Terus Bilal, kamu kenapa Bilal? Saya sakit gusi saya, Bu. Oh iya. Berarti kan kita tidak bisa, dia kenapa anak kamu turun nih? Gitu loh. Cuma mungkin porsi penempatan dia menolong teman kurang tepat, gitu loh. Dia benar nolong teman, cuma kan posisi kita lagi pembiasaan di bawah. Gitu lah. Jadi sebenarnya tinggal posisi penempatan mereka. Kamu benar, sebenarnya benar kamu nolong teman kamu, nemenin di atas saat kenapa-napa dia lagi sakit. Cuma posisinya sedang pembiasaan, alangkah baiknya kamu ke bawah, ajak teman kamu di bawah kan banyak orang. Jadi kamu tetap ikut pembiasaan gitu. Jadi kalau misalnya kita khawatir juga kalau iya silakan di atas, iya. Jadi terkadang anak kalau ada spare kayak gitu juga, dia apa ya? Jadi terbiasa, membiasakan boleh, gampang, boleh gitu. Jadi satu sisi kita boleh sebagai, tapi ada satu sisi kita harus bisa mengontrol dia juga. Memang tidak ada diri kita yang bisa mengontrol, tapi satu sisi kita sebenarnya boleh bertindak sebagai manajer, mengatur murid kita, tapi dalam kasus-kasus tertentu. Selanjutnya, nah menurut Diana Gosen, tadi saya bilang perilaku manusia itu sebenarnya ada 3 hal yang mendasarinya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba Pak Muli, kira-kira yang untuk menghindari dan untuk mendapatkan imbalan itu termasuk motivasi apa? Kan motivasi tadi ada 2, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Yang untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, motivasi apa kira-kira? Ekstrinsik. Ya, kenapa? Kan kalau gini, kayak tadi, saya takut melakukan ini, takut mengerjakan PR misalnya. Saya takut dihukum Bu Guru. Berarti kan motivasinya masih ekstrinsik. Kalau di jawabannya, kenapa? Ya saya mau mengerjakan tugas saya, Bu, dengan baik, Bu. Berarti kan dia udah punya keyakinan diri sendiri. Oh, saya harus mengerjakan PR ini karena saya akan mendapatkan pengetahuan baru dan hal yang baru. Tuh. Jadi 1 dan 2 itu termasuk motivasi ekstrinsik. Yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu sebenarnya dalam diri itu kita udah punya nilai-nilai yang kita percaya. Tapi jangan juga kita punya nilai-nilai yang kita percaya, kalau memang nilai-nilai itu tidak sesuai dengan akal sehat, ya jangan dilakukan. Nilai-nilai yang maksud sini ada nilai-nilai yang positif. Next. Nah, ini ada sedikit
Silakan, tolong. Ini ada pertanyaan reflektif tentang hukuman dan penghargaan. Silakan dibaca biar sayanya juga nggak terlalu ini. Kira-kira bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva maju untuk ke depan dan berdiri di depan kelas menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bu Yanti siap? Belum, Ya. belum baca. Bu Nabila silakan, itu tuh mixnya boleh Bu Yanti atau Bu Nurul. Nabila udah siap. Bu Yanti silakan nanti nomor 2, Bu Nurul ya nomor 1. Menurut Bu Nurul, apakah Bu Nurul setuju tindakan Pak Seno terhadap Ipa? Mengapa? Kalau menurut saya sih tidak setuju ya, karena mempermalukan anak di depan teman-teman. Oke. Ada yang lain, Bu Tika silakan. Silakan. Nggak apa-apa. Menurut pendapat ini kan kita pendapat masing-masing. Apakah benar tindakan Pak Seno itu terhadap Ipa? Mengapa? Gak usah dimatiin nggak? Kalau menurut saya tindakan Pak Seno ini kurang tepat ya, karena siapa tadi, Iva ya. Iva itu mungkin kan di sini dia tidak fokus ya, terus dia tidak bisa menjawab dan gitu. Menurut saya sih Pak Seno tidak harus seperti itu, tinggal ditenangkan atau bagaimana ya, jadi jangan langsung dihukum, ayo maju gitu. Jadi kalau kata saya kalau seperti itu jadi membuat khawatirnya nanti membuat Iva menjadi malah malu dan jadi ini ya apa sih namanya jadi malu lah ya gitu. Jadi pokoknya dia jadi nggak semangat lagi ya kan, malu lah gitu. Jadi dia nggak ada kemauan lagi untuk belajar matematika ini, itu kata kalau menurut saya ya. Terima kasih. Kemudian, ya menurut Bu Tari nomor 2, menurut Anda apa tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Apa dia hukuman? Apa konsekuensi? Ya kira-kira gimana? Kalau dilihat dari teks kasusnya, hukuman apa termasuk konsekuensi? Nggak apa-apa, pendapat masing-masing ibu-ibu tidak masalah. Kalau menurut saya Bu, dari kasus Iva ini merupakan konsekuensi Bu ya, karena di sini anak si Iva ini disuruh maju ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Ya, ada. Kalau Pak Ribut Itu lagi Bu. Terima kasih. Kalau menurut Bu Tari konsekuensi, kalau menurut Pak Ribut apa kira-kira? Kalau menurut saya sih di sini sepertinya hukuman ya Bu. Karena kalau konsekuensi itu kan biasanya cuma hanya tidak dapat nilai dan lain-lain. Karena kalau saya lihat ini Pak Seno ini sudah memberikan si Iva itu hukuman gitu, karena sudah maju ke depan gitu, apalagi kan sampai ditunjuk hidungnya. Kalau konsekuensi sendiri sih menurut saya itu berbeda ya. Kalau konsekuensi itu adalah di saat dia tidak bisa menjawab, nah dia nggak dapat nilai itu, mungkin nilainya kurang atau kurang bagus, itu namanya konsekuensi gitu sih. Jadi intinya hukuman. Mengapa? Karena dia suruh maju
terus menunjuk hidupnya juga, jadi tidak ada keterangan bahwa siapa ini begini gitu. Terima kasih Pak Ribut pendapatnya. Lanjut next, nanti kita akan cek lagi. Lanjut ini kedua, pertanyaan yang kedua, kasus yang kedua. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Lanjut next. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengeluarkan pendapatnya. Berdasarkan teori motivasi, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri di depan kelas? Siapa yang ingin? Ayo Bu Asih silakan. Menurut saya sih motivasinya kan karena murid-muridnya ingin mendapatkan bintang ya, jadi dia itu tertib gitu. Sebenarnya itu kurang efektifnya seperti itu. Jadi guru itu tidak mengajar, anak-anak itu kembali semula gitu. Jadi yang menarik untuk dia karena stikernya, bukan karena kesadaran diri dia gitu, kesadaran anak-anak sendiri. Ya, terima kasih Bu Asih. Next yang kedua, siapa yang berpendapat? Bentar. Adakah cara-cara lain murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Silakan yang berpendapat, Bu Yanti. Ada nggak? Supaya anak-anak nggak antri, terus kemudian dia tanpa diberi penghargaan stiker bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat Al-Fadir. Sebenarnya bagus itu ada stiker, karena saya melihat dari pendidikan anak usia dini, kelas 1 kelas 2 itu perlu memang yang tanda-tanda begitu, dia semangat. Kalau cuma diomongin kadang-kadang kurang rapi gitu. Jadi kalau ada stiker itu dia penghargaan nih, Bu Ustazah ini ngasih saya nilainya bagus nih atau gambar apa gitu. Jadi saya menilai penting juga untuk ada penghargaan itu. Stikernya. Ya, masih mau Pak Ribut silakan. Saya mungkin ini tanya jawab yang mungkin menurut saya sangat baik ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk saya mungkin dengan ada stiker bintang ini mungkin itu kan awalnya dari guru ya. Berarti kalau awalnya dari guru berarti ini bukan dari dalam diri sendiri si anak kan. Berarti kita ini masuknya ekstrinsik gitu kalau menurut saya. Jadi nggak ada intrinsik, ekstrinsik ya itulah pokoknya Bu. Nah jadi mungkin si guru ini mungkin dengan diadakannya dari guru untuk merubah sedikit-sedikit untuk bisa menjadi dirinya sendiri nanti tanpa dibilangin mereka nanti akan mengerti gitu. Makanya nanti akan terbiasa karena anak-anak biasa itu karena jadi terbiasa gitu. Seperti itu. Cara yang lain ada nggak? Cara yang lain mungkin menurut saya ini kan udah salah satu caranya ya. Tapi kalau untuk cara yang lain mungkin belum kepikiran juga sih Ibu. Silakan Bu Yanti kalau ada cara lain. Selain pemberian stiker, ada sih? Ada nggak sih? Kalau saya lihat ini cara dari Bu Anas, jadi sifatnya ketergantungan ya. Ketika anak itu mau masuk dikasih karena berebutan bintang, jadi dia akan rapi, antri. Tapi ketika Bu Anas nggak masuk kan kalau guru lainnya nggak tahu tuh. Akhirnya dia ribut lagi kan, dan guru lain juga nggak ngerti kalau ketika masuk itu akan dijanjikan dia akan mendapatkan bintang. Ya untuk cara lainnya belum ketemu tuh. Nah, oke. Kalau ini sih memang ketergantungan ya, maksud ketergantungan artinya nggak
ada cara lain gitu loh. Tapi ini juga bagus untuk nanti dia menjadi terbiasa loh, mungkin ke depannya seperti itu gitu. Iya. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Mungkin Jadi ya, ini kan yang kita bahas kan mungkin kelas 2 ya. Iya. Berbeda dengan kelas 4 dan 5. Oke. Terima kasih Bapak Ibu pendapatnya. Iya. tunggu. Jadi ini nggak apa-apa nih. Kenapa? Maksudnya ini dilanjut bisa karena untuk menjadi kebiasaan. Betul, kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Mungkin kalau anak kelas 1 dan 2 itu mungkin memang perlu dibimbing terlebih dahulu ya, bagaimana yang baik dan bagaimana yang tidak gitu. Mungkin Silakan ya Bu Ajeng. Mungkin begini ya, diberikan mungkin seperti itu, tapi diberikan apa? Contoh gitu, kayak model nggak mungkin sehari dikasih, hari berikutnya mungkin diberikan pengertian bahwa kalau tertib itu enak seperti ini loh, dan nggak harus menerima reward dulu baru kamu bisa tertib gitu. Jadi mungkin sering-sering diberikan pengertian kepada anak agar mereka bisa terbiasa seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Aduh, seru sekali. Oke. Seru sekali, terima kasih teman-teman. Pastinya ini juga sesuai dengan keadaan kita, kondisi kita. Jadi masing-masing pasti sudah punya pengalamannya masing-masing untuk menerapkan ini. Ini bukan menurut pendapat saya. Kalau kita lihat dari kondisi, kalau namanya teks cerita kan hanya teks cerita itu kan, gitu, ngerti nggak? Kita sesuai dengan narasi itu kita pendapat. Tapi kalau di kondisi di lapangan bisa kompleks. Karena memang tadi udah kita pahami ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Karena katanya penguatan positif itu efektif untuk karakter anak. Tapi ternyata kalau misalnya berkelanjutan dan tidak ada langkah selanjutnya dari tadi misalnya stiker bintang, kalau tidak ada langkah selanjutnya untuk memberi motivasi yang lain, itu pasti anak nanti akan berkelanjutan seperti itu. Jadi kalau tidak ada penghargaan, mereka tidak akan masuk rapi gitu. Bagus untuk awal menanamkan, kita ngasih motivasi ekstrinsik gitu. Benar kata Bu Ajeng, apa bisa kita selang-seling atau kita bisa dengan yang lain gitu, bisa. Itu terserah kondisi di kelas kita masing-masing. Karena kita yang tahu kondisi kelas kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa menjudge kelas saya harus seperti ini, tidak. Masing-masing tahu kondisi anak dan tahu kondisi kelasnya. Ibu bapak lah yang berhak yang tahu, kelas saya ini harus saya apakan. Tapi mungkin bisa sharing, berbagi dari teman sebelah, cara mengatasinya bisa. Tapi dengan cara pastinya yang agak berbeda sesuai dengan kebutuhan si anak di kelas itu. Next. Nah, tadi sudah kita bicara apa sih hukuman, apa konsekuensi, apa restitusi. Di sini yang akan saya kenalkan adalah restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi bisa kita lihat, kira-kira kalau kasus yang pertama itu apa? Karena itu psikis jatuhnya kan, psikis anak, berarti termasuk hukuman. Itu konsekuensi terencana atau disepakati, murid tetap. Nah, tapi konsekuensi ada hal negatifnya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kayak misalnya gini, Bapak Ibu ngasih PR nih, kita udah sepakat. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu akan mendapat ini. Berarti dia udah tahu tuh konsekuensinya, walaupun dia tidak nyaman. Oh, kalau saya tidak mengerjakan PR, saya akan suruh nulis sama Bu Yanti 1 lembar penuh. Itu udah kasih konsekuensi karena udah disepakati. Nulis saya foto. Udah disepakati gitu. Itu bedanya. Jadi beda hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu tiba-tiba, dia nakal, langsung diomelin di lapangan, langsung ditunjuk-tunjuk. Itu terkadang makanya kita juga nanti perlu ada perbaikan seperti Bu Yanti untuk di lapangan. Kita sepakati dulu dengan anak-anak. Ini kalau seperti ini apa-apa, kalau seperti ini apa. Kayak kita perlu membuat seperti itu Bu Yanti. Kemudian, nah ini ada baru, saya juga kata-kata baru, saya juga baru memahaminya ini. Kita ada yang namanya cara menyelesaikan masalah, kan ada hukuman, ada konsekuensi, tadi penghargaan, ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi intinya murid itu diajak merefleksi diri.
Jadi yang diinginkan adalah motivasi intrinsik dalam diri untuk berubah, gitu. Ya, tapi memang untuk melakukan ini semua kita tidak bisa langsung instan. Memang harus proses yang kita lalui, banyak yang kita lalui. Kita tidak bisa, Bu, udah dengan penerapan restitusi tetap aja tuh anak nggak masuk melulu. Ya itu dia, itulah kita sebagai pendidik gunanya. Tidak bosan-bosan, tidak tidak bosan, harus konsisten untuk melakukan ini. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi dalam proses restitusi itu yang dicari kita bukan kesalahan anak, tapi yang dicari adalah menemukan solusi untuk memecahkan masalah anak itu, dan anak itu bisa merefleksi diri apa yang dia harus perbaiki untuk mengatasi masalahnya. Itu restitusi. Nanti ada contohnya. Lanjut. Nah, di sini ada posisi kontrol guru, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Posisi di manakah aku? Kira-kira di mana kita posisinya, Bapak Ibu? Apa sebagai penghukum? Apa sebagai pembuat rasa bersalah? Apa sebagai teman? Apa sebagai pemantau? Apa sebagai manajer? Teman. Ada sebagai teman, ada sebagai manajer. Sekarang kita sharing, apakah kelima posisi kontrol ini bisa kita lakukan atau hanya salah satunya? Silakan mic-nya dipakai. Apakah ini kita butuhkan semua atau tidak dalam kita sebagai guru di kelas atau di lapangan, sebagai guru penjas? Apakah ini diperlukan? Diperlukan semua menurut saya. Perlu semua. Iya. Kita paham, kita mengerti posisi kontrol guru ini kita perlukan, tapi disesuaikan dengan kondisi. Paling tidak sebagai penghukum itu adalah alternatif terakhir. Tapi sebenarnya paling tinggi ketika anak sudah mempunyai kesadaran atau motivasi intrinsik, itu yang kita butuhkan adalah sebagai posisi manajer. Tapi kalau kita di lapangan, semua posisi kontrol ini bisa kita lakukan, tapi disesuaikan dengan kasus dan kondisi. Sempat ada yang bertanya sih, Bu Tini, kalau sudah mengenai kriminal, apakah bisa dengan restitusi? Nah, udah tidak bisa, karena itu udah alternatif, sudah hukuman. Nah, terus kita sebagai posisi pendidik gagal dong? Ya tidak gagal. Itulah bagaimana kita sebagai pendidik konsisten mengajarkan anak budaya positif. Lanjut next. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap dan tidak membawa tumbler. Saya ambil yang biasa kita lakukan. Apa? Kalau posisi penghukum, silakan lari 2 putaran di lapangan. Sampah nggak ada? Iya. Sekarang, apakah sesuai dengan Kalau lari saya nggak setuju. Nah, Kalau lari nggak setuju karena ada yang belum sarapan. nah, Tapi kalau buang sampah saya setuju karena ya menyangkut kebersihan juga. Sebagai guru Jadi olahraga, saya hukumannya ringan. Nah, beda posisinya. Pak Ribut sebagai guru olahraga, anak tidak pakai olahraga. Itu beda, itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Jadi bagaimana kasus kita lihat? Ya, bagaimana kasus? Kan nggak ada hubungannya nggak memakai atribut sama suruh lari. Kecuali Pak Ribut, anak nggak pakai baju olahraga, lari, kan jamnya olahraga. Sesuai. Jadi tidak masalah hukuman itu dilakukan, tapi di saat lihat kondisional. Bukan hukuman, jatuhnya kan konsekuensi, Konsekuensi, kan? ya. Karena udah kesepakatan, pakai baju olahraga ketika jam olahraga. Jadi sesuaikan kasus dengan konteksnya. Oh, berarti kalau hukuman itu secara tiba-tiba langsung ya? Iya, nggak ada terencana, gitu. Jadi makanya kita sebagai guru paling nggak ada kesepakatan di kelas. Kalau saya udah terapkan ke anak-anak tuh, kita punya kesepakatan tidak ikut ujian di luar sekolah, di luar jam mengajar.
ya mereka menerima, karena itu kita udah kesepakatan. Kemudian misalnya tidak mengerjakan tugas tapi di luar jam mengajar, di luar jam belajar. Di atas jam 12 kamu menulis misalnya 50 baris. Itu saya laksanakan di luar jam mengajar. Tapi kita udah ada perjanjian dengan siswa dan dengan orang tua. Itu yang pernah saya lakukan. Saya konsultasi dengan orang tua. Jadi kalau ada anaknya yang telat sampai jam 2, itu berarti mungkin ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Jadi sebenarnya intinya apapun yang kita lakukan, kalau kita udah kesepakatan dengan anak dan orang tua, itu fine, gitu ya. Tapi ada kesepakatan, berarti kan ada konsekuensi, bukannya termasuk hukuman. Tapi juga konsekuensinya yang masuk akal lah. Lanjut, pembuat merasa bersalah. Terkadang saya juga, berapa kali sih harus ibu bilangin, kamu nggak pakai baju atributnya, nggak dipakai, nggak bawa tumbler, kamu mengecewakan aja nih, kesel deh sama kamu. Pasti kita sering masih gitu kan. Nah, itu sebenarnya membuat murid tuh, aduh, rasa bersalah banget nih saya. Sebenarnya mereka seperti itu. Ya. Teorinya begitu. Tapi secara tidak langsung, secara psikis dia, itu pasti dia merasa. Nah itu dia. Kalau dia berbuat, nah itu dia kebutuhan dasar apa lagi yang dia ingin penuhi? Ingin diperhatikankah? Ingin hanya bersenang-senangkah? Sebenarnya pasti itu ada. Seperti tadi itu di lapangan saya masih pembuat rasa bersalah. Siapa yang jatuhin air? Kamu udah dibilangin berkali-kali gak boleh jatuhin air di lapangan, kan jadi kotor. Itu kan pembuat merasa bersalah. Itu sebenarnya dia udah mukanya, anaknya siapa tadi kelas 2 apa 1, dia mukanya udah takut tuh, berarti dia udah merasa bersalah sebenarnya. Dia langsung diem aja. Sebenarnya tidak langsung itu, walaupun itu berulang gitu loh. Tapi secara tidak langsung di situ kalau kita udah raut mukanya itu udah berubah gitu kan. Merasa bersalah. Lanjut. Nah, jadi teman boleh, ayo dong, tolong bapak, tolong ibu, jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, endingnya tadi saya bisa lagi nih, tolong ya, besok jangan diulangi lagi. Itu kita sebagai teman dengan kalimat yang lembut. Cuma kadang kalau keseringan dengan kalimat teman, melunjak, anak nggak menghormati kita. Jadi ada waktunya, semua juga disesuaikan dengan kondisi. Ada anak waktunya kita ajak sebagai teman, ada sebagai. Nah kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, apa kamu tahu konsekuensinya? Nah ini agak bagus nih, karena sudah dikaitkan dengan konsekuensi, bukan lagi hukuman. Sebagai pemantau, jadi ibu bapak ibu sebenarnya di sini kalau menurut saya saya sih bersyukur kayak situ udah sebagai pemantau iya, cuma kita kadang masih sebagai penghukum, masih sebagai pembuat rasa bersalah manusiawi karena kita juga manusia. Cuma paling tidak kita sedikit demi sedikit mengikis itu semua, dan supaya kita next bisa memposisikan kita sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Nah itu lebih lembut. Jadi anak itu diajak untuk merefleksi diri. Gitu. Lanjut, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita pernah buat dan harus dibuat setiap tahun disesuaikan dengan kondisi anak, merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Saya yakin Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan kelasnya masing-masing. Cuma di sini memang kita tinggal konsistennya melakukan keyakinan kelas tersebut. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dalam keyakinan kelas itu kalimat-kalimatnya universal ya Bapak Ibu ya. Tidak usah terlalu banyak, maksimal 5 aja. Nggak usah terlalu banyak. Misalnya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Sebenarnya keyakinan kelas ini bermuaranya dari peraturan kelas. Cuma kita lebih kita infokan ke anak-anak. Kita sepakati bersama dulu. Baru jadi keyakinan kelas.
Kalau anak-anak tidak tahu, tiba-tiba peraturan, itu sama juga dengan peraturan. Itu bedanya sebenarnya. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya, jangan lari kelas, bukan seperti itu. Dia duduk ketika belajar. Bukan kalimatnya, jangan lari-larian. Bukan. Tapi terkadang kita masih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya silakan duduk di tempat duduknya, itu sebenarnya kalimatnya. Terus kemudian yang kalimat-kalimat negatif tuh, jangan bercanda, bisa diam gitu. Jadi jangan berisik. Memang sulit di lapangan, tapi ya itulah tanggung jawab kita sebagai pendidik. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas yang tadi saya bilang. Gak usah banyak sampai 10. Mungkin itu yang nanti kita revisi bareng-bareng nanti di awal tahun ajaran baru. Paling tidak terlalu banyak. Misalnya kayak gini, kalau saya misalnya tidak membuli, itu saya ganti menghormati, saya ganti saling mengungkapkan cinta kasih. Kalau saya adik kelas saya ganti seperti itu. Bu, kalau seperti ini, ya itu termasuk saling mengungkapkan cinta kasih. Datang tepat waktu Bu, masuknya disiplin. Disiplin itu banyak, ada disiplin waktu, disiplin dia datang, disiplin segala macam. Itu masuknya dari kata disiplin. Gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu, berdoa, tidak. Disiplin, udah. Disiplin itu mencakup semuanya tuh. Gitu. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuai dengan kondisi kita, kondisi kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, harusnya sebenarnya kita nanti ada contohnya deh. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, boleh per 3 bulan kayak per sebulan kayak per semester, boleh ditinjau kembali tapi atas kesepakatan bersama. Next. Nah, ini yang tadi kita bahas segitiga restitusi. Ada nama segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini segitiga. Ada validasi tindakan, ada menyatakan, menanyakan keyakinan. Ini namanya segitiga restitusi. Jadi kita ada dialog dengan siswa. Lanjut next. Nah, ini satu, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari suatu proses pembelajaran, menstabilkan identitas. Nah, dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi dalam menghadapi anak yang mempunyai kasus, kita harus yang pertama itu adalah menstabilkan identitas dulu. Dia biar adem dulu. Ibaratnya dia tahu posisi dia, biar nggak ngamuk dulu gitu. Dia tidak ngamuk. Biar dia itu udah, oh iya saya dihargai, oh iya saya dihormati, supaya mereka seperti itu. Lanjut next. Kemudian validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku mempunyai suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalimatnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu validasi tindakan. Next. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Apa yang kita percaya sebagai kelas, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Itu tahap menanyakan keyakinan. Next. Nah, di sini ada beberapa, walau sebenarnya ini memang tidak program oleh saya masuk ke CGP saya, tapi ternyata berkaitan sekali. Udah makanya saya memasukkan ini ke penerapan budaya positif yang telah saya lakukan. Next.
Nah, ini yang pernah saya lakukan walaupun tidak baru, yang pernah di awal tahun. Jadi saya benar-benar melakukan ke anak-anak tuh, itu ada apa sih namanya tuh, kertas-kertas kecil seperti itu. Jadi anak-anak diberi satu-satu, mereka mencurahkan apa sih maunya mereka, harapan mereka, masalah mereka di kelas. Nah, kalau kita sudah punya masalah itu, satu-satu kita satukan. Mana yang bisa menjadi satu sebuah keyakinan. Bu, saya tidak mau dibully, Bu, saya tidak mau diejek. Oh, berarti ada satu keyakinannya, saling mengungkapkan cinta kasih. Jadi seperti itu. Terus kemudian anak-anak diajak untuk menempel, itu senang banget. Itu benar anak kelas 6, tapi dia senang banget nempel. Bu, aku foto, senang banget. Apalagi kelas rendah, diajak seperti itu. Itu mereka mau banget. Itu lagi prosesnya, mereka menulis, kemudian mereka menempelkan. Ini mereka tempelkan hasilnya, kemudian saya buat hanya 5. Selalu menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, selalu mengungkapkan cinta kasih, berbicara dengan sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Ini adalah keyakinan kelas yang saya buat. Lanjut. Ini dokumentasi kegiatan. Ini adalah semacam suatu kolaborasi. Jadi di CGP itu saya harus di sini mengimbaskan bahwa di sekolah itu adanya kolaborasi, bukan kompetisi. Tidak ada yang namanya kompetisi. Sukses sendiri itu hal yang biasa, tapi sukses bersama itu adalah hal yang luar biasa. Jadi bagaimana kita mensukseskan sekolah kita menjadi yang terbaik, dan anak-anaknya juga seperti cita-cita kemarin, visi kita berkarakter, walaupun memang susah, tapi itulah tugas kita sebagai pendidik. Ini adalah salah satunya saya kolaborasi, dan bukan kebetulan saya ikut komunitas ini. Ternyata di komunitas ini banyak sekali hal baru yang saya dapatkan, dari kepemimpinan, dari lingkungan hidup, dari seni budaya. Itu banyak sekali yang saya dapatkan, dan makanya saya ingin berbagi di sini dengan teman-teman apa yang telah saya dapatkan di komunitas saya di luar komunitas belajar di sekolah. Next. Nah, ini yang kemarin saya videokan. Boleh Bu Dinda bisa dicepat nggak apa? Suaranya nggak ada. Ini kira-kira seperti ini. Dan jangan kayak gitu, kebetulan juga ini kemarin karena saya saking tidak bisanya membuat video, saya ikut online video workshop. Saya ikut online video, ternyata dalam membuat video itu tidak sembarangan, ada angle-angle tertentu yang diperhatikan, ada sinematiknya ya Pak Ibu, ada sinematiknya. Itu ternyata jadi membuat hal baru bagi saya, pengetahuan baru, ternyata seperti ini. Jadi kalau menurut penilaian beliau, video saya lumayan begini. Itu sudah menampilkan angle-angle-nya ada, ini Pak Ibu, udah ada angle-angle-nya, walaupun mungkin karena pakainya handphone biasa jadi seperti ini. Jadi ini saya bersyukur sekali, perdana saya membuat, ternyata berhasil. Saya membuat seperti ini, angle-angle-nya ada shoot dari dekat, shoot dari jauh gitu ya. Ini saya buat seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu silakan, tidak apa-apa kalau ada kegiatan di kelas, silakan membuat video. Itu sebenarnya adalah budaya positif di sekolah kita. Jadi kita benar-benar mengedepankan kebersamaan, gotong royong, kolaborasi, bukan kompetisi yang ada di kita. Ini juga saya sebenarnya mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah membantu, terutama guru kelas 5, Bu Ajeng, Pak Sigit, dan Bu Mary yang sudah bersedia berkolaborasi dengan saya. Saya tadinya tidak berpikir seperti ini Bu Ajeng, ternyata ini berguna bagi saya. Ya udah saya masukkan gitu ya. Ini adalah salah satu kolaborasi. Jadi Bapak Ibu juga boleh nanti saya berkolaborasi dengan Bu Yanti gitu ya. Kayak kemarin kan Bu Yanti dengan Bu Mary ya kelas 1, itu berkolaborasi namanya, berbagi praktik baik. Itu boleh. Bu Yanti ke saya juga boleh. Oh Bu Tina, saya kelas 6 nih mau mengajarkan, membuat ini. Terkadang saya juga nggak bisa mengajar seperti kelas 1, guru kelas 6 itu belum bisa Bu Yanti sebenarnya. Belum tentu bisa membuat pernak-pernik. Iya. Boleh nanti kita berbagi berbagi praktik baik. Nanti boleh Bu Tika dengan kelas saya. Kalau saya masih kelas 6 Bu Tika ya. Ya, lanjut. Nah ini
Udah berarti. Nah, suaranya nggak habis ya? Ya udah nggak apa. Ini penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Kebetulan kasusnya ini memang nyata gitu loh. Saya lagi mikirin kasus, ada telepon dari Pak Sarul. Bu Tini, si Bepis nih, Pak Bakri, Bu Tini, si Bepis nih. Ya udah, Bilkis nih. Wah, ini saya angkat aja deh, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Walaupun memang khawatirnya, tapi ini kan hanya sebagai penyelesaian masalah aja. Jadi kasus di sini itu si Bepis ternyata disuruh temennya nyeplokin telur. Akhirnya sekitar musola bau amis. Bau amisnya nggak dikira, itu laporan dari Pak Bakri. Ternyata si Bepis itu disuruh katanya sama temennya, sama si Sultan. Yang lain nggak berani, tapi mereka lari, tidak tanggung jawab. Jadi kan kita bisa, ketika kita panggil langsung, kita tahu alasannya apa. Bu, saya nggak sendiri, Bu. Saya sama teman-teman saya. Jadi kita nggak bisa ngejas langsung, kamu nakal, tidak bisa. Kita harus tahu dulu alasannya apa, menstabilkan identitas dia dulu, kemudian validasi apa benar kamu yang lakukan. Iya Bu, tapi saya disuruh oleh teman-teman saya. Saya tidak sendiri Bu. Baru kita balikan lagi ke yang terakhir. Apa kamu tahu kesepakatan kelas kita? Apa kamu tahu? Oh iya Bu, menjaga kebersihannya Bu. Iya. Nah, berarti apa yang harus kamu lakukan? Membersihkannya Bu. Kemudian setelah membersihkan apa? Tidak melakukan atau mengulanginya kembali. Jadi seperti itu. Walaupun nampaknya penerapan segitiga restitusi ini sebenarnya adalah kita harus menempatkan posisi kita sebagai manajer. Jadi yang paling efektif menurut saya kemarin belajar adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah kasus. Kasus Bilkis dan Alia ini lebih parah lagi. Lebih parah ini. Dapat laporan dari Pak Sarul, ternyata si Fitri punya utang sama temannya. Ditagih, marahan dia. Akhirnya mereka, anak esak zaman sekarang, dipakai status nagih. Kan semua orang jadi tahu. Lalulah si Fitri, gitu. Itu loh, update statusnya itu. Nagih orang pakai WA, jelas-jelas namanya, pajang fotonya. Itu. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu membuli lewat media sosial secara tidak langsung. Jadi sebenarnya kenapa alasannya? Kalau Bilkis ideologinya saya tagih, mau bayar-bayar. Kalau Alia alasannya apa? Saya kan mau nolongin teman Bu biar dibayar utangnya. Gitu katanya. Sebenarnya kan baik kan cara mereka, tapi apakah ada yang tidak cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah itu? Saya bilang gitu. Kamu tahu keyakinan kelas kita, iya Bu, saling mengungkapkan cinta kasih Bu, menghormati orang lain. Itu menghormati tidak? Iya Bu, terus harus bagaimana? Saya minta maaf. Kemudian ya saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali Bu. Saya akan mengajak Putri bermain lagi. Seperti itu. Jadi ini adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas contohnya. Demikian Bapak Ibu, ada yang masih ingin bertanya? Sepertinya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Silakan duduk Alia. Waalaikumsalam. Baiklah Alia, Ibu mendapat laporan bahwa Bilkis dan Alia sedang ada masalah dengan Fitri. Apa ada yang bisa Ibu bantu? Apa yang terjadi sebenarnya? Iya Bu, pada hari Rabu kemarin saya menagih Kak Fitri, tapi Fitri malah menunjukkan sikapnya tidak bersahabat. Malah Fitri mengajukan info yang kurang benar kepada makanya Bu. Oh seperti itu. Sebenarnya hanya salah paham ya. Iya Bu. Tapi apakah benar kalian mempostingnya di WA? Iya Bu. Bilkis, Alia,
apakah ada informasi lain yang kalian ingin tambahkan? Kami sebenarnya hanya ingin membantu teman-teman agar utangnya dibayar, Bu. Oh seperti itu yang baik sekali Alia. Tapi apakah kalian tahu itu bisa membuat Fitri itu kemudian membuat kalian dalam masalah? Iya, Bu. Bilkis Alia, berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Ibu tidak mencari siapa yang salah di sini, tapi kita akan mencari solusi untuk memperbaiki masalah ini dan mengatasinya. Iya, Bu. Baiklah, Ibu juga tahu kalian pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Iya, Bu, kami hanya ingin membantu teman-teman. Oh, seperti itu. Ibu yakin kalian tahu apa yang harus dilakukan jika melakukan kesalahan. Apakah kalian masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Masih, Bu, mengungkapkan cinta kasih kepada sesama. Ya? Kalau menghormati orang lain, berarti kita harus meminta maaf kepada Fitri. Sekali Alia, itu kamu paham. Berarti nanti kamu harus minta maaf kepada Fitri dengan bersama dan tidak akan mengulanginya lagi. Bu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Bevis. Iya, Bu. Oke Bevis, pasti kamu sudah tahu kenapa dipanggil di sini. Ibu mendapat laporan bahwa Bevis membuat area parkir dan belakang musola berantakan dan bau amis. Iya, Bu, jadi saya disuruh sama teman. Disuruh sama teman kok mau saja. Oh ya Bevis, apakah ada informasi yang akan ditambahkan lagi Bevis? Ya, Bu, saya hanya iseng aja, sebenarnya bukan saya. Ada Sultan dan teman-teman lainnya. Wala iseng. Oke, masalah yang lain nanti akan ditangani setelah ini. Apa kamu tahu kalau perbuatan kamu itu merugikan orang lain dan melanggar peraturan? Ya, Bu, membuat orang tidak nyaman dan area parkir kotor. Dan kasihan penjaga sekolah agak kesulitan membersihkannya karena harus mengenakan bau amis telur. Nah itu kamu paham. Berarti kamu harus tahu dong apa yang akan kamu lakukan. Tidak, Bu. Kenapa tidak? Apa kamu ingat keyakinan kelas selalu mengungkapkan cinta kasih dan menjaga kebersihan? Ingat, Bu, berarti saya harus membersihkannya dong, Bu. Dan harus meminta maaf kepada penjaga sekolah. Benar sekali Bevis. Baik, saya akan membersihkan dan tak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Ya, Bu. Makanya isi hati-hati itu boleh penuh, internetnya itu boleh penuh, sama susah, sehingga bisa menyebabkan volumenya itu 20. Di belakang di embernya nih. Gue semenin lu. Woi, bisa papa bisa. Coba mau sih ya. Iya. Ini mau ikutan nggak? Ya sini, hayo.